Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Susanto. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari makalah kami dengan judul bentuk-bentuk perusahaan dan perusahaan negara. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bentuk-bentuk perusahaan pekerjaan. Bentuk-bentuk perusahaan pekerjaan itu terbagi ke dalam 6 macam. Yang pertama yaitu PT atau perseroan terbatas. Nah, PT atau perseroan terbatas sering pula disebut dengan Namloze Vennootschap adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana tiap sekutu atau persero turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih dari saham. Di sini, para pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kepada para pemegang saham hanya dibayarkan dividen jika PT mendapatkan laba. Untuk mendirikan suatu PT diperlukan adanya akte notaris yang memuat antara lain nama PT, modal PT, dan sebagainya. Yang kedua yaitu CV atau Commanditaire Vennootschap. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Tujuan pendirian persekutuan komanditer adalah memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Perusahaan perseroan komanditer dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban pihak ketiga. Yang ketiga yaitu UD atau usaha dagang. Usaha dagang adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka usaha dagang atau UD atau perusahaan dagang tidak disyaratkan harus menjadi suatu badan hukum. Atau UD bukanlah suatu badan hukum, namun demikian bentuk perusahaan ini sudah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia. Bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. UD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak sendiri dari seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, di mana dia sudah merasa ahli dan berpengalaman. Selanjutnya yaitu koperasi. Menurut asal katanya, koperasi berarti bekerja bersama-sama, dari kata ko dan operasi. Jadi koperasi merupakan perkumpulan orang-orang untuk mengadakan kerjasama, bukanlah merupakan konsentrasi modal. Nah, koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan mengembangkan lapisan bawah tersebut, pada awal tahun 1978 telah dikeluarkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa atau BUUD dan Koperasi Unit Desa atau KUD. Yang kelima, firma. Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi bersama-sama. Demikian pula jika menderita kerugian akan dipikul bersama-sama. Ketentuan mengenai firma diatur di dalam pasal 16 KUHD yang diperkuat dengan pasal 16 dan 18 KUHP dan intinya menyebutkan A. Dalam keanggotaan setiap anggota berhak menjadi pemimpin. B. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain.
C. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. D. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup hutang perusahaan, maka kekayaan pada pribadi para sekutu menjadi jaminan. E. Sekutu yang tidak memasukkan modal, hanya tenaga saja, maka akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan. BUMN dapat juga bisa merupakan perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Firmansyah Nafai. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Indah dengan judul saya, yakni pengusaha serta pembantunya. Pengertian pengusaha. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan sendirian. Misalnya pengusaha-pengusaha perseorangan yang setiap hari menjalankan makanan atau minuman dengan berjalan kaki atau yang lainnya. Dia melakukan perusahaannya sendirian tanpa pembantu. Itulah pengusaha perseorangan. Bisa juga dia menyuruh orang lain membantunya dalam melakukan perusahaan, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia menyuruh orang lain melakukan perusahaannya. Jadi dia tidak turut serta melakukan perusahaan dengan alasan kurang ahli, sedangkan dia mempunyai modal untuk melakukan perusahaan yang bersangkutan. Bila ada dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum yang disebut persekutuan perdata sebagai yang diatur dalam bab 8 buku 3 KUH Perdata. Persekutuan firma sebagai yang diatur dalam pasal 16 sampai dengan 35 KUH Dagang. Persekutuan komanditer yang diatur dalam pasal 19, 20 dan 21 KUH Dagang. Persekutuan terbatas yang diatur dalam pasal 36 sampai dengan 56 KUH Dagang. Persekutuan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Selanjutnya, pembantu dalam perusahaan. Perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu dengan orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Adapun pembantu-pembantu perusahaan itu ada dua jenis. Yang pertama, pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pemimpinan perusahaan. Yang kedua, pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, maklar, dan komisioner. Hubungan hukum antar pemimpin perusahaan dengan pengusaha adalah bersifat, yang pertama, hubungan perburuhan, yakni hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan dan buruh, yang memerintah dan yang diperintah. Yang kedua, hubungan pemberian kuasa, yaitu suatu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Pengusaha merupakan pemberi kuasa, sedangkan si manajer merupakan pemegang kuasa. Yang ketiga, pemegang kuasa mengikatkan diri untuk memberi upah sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Yang keempat, dua sifat hubungan tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi pemimpin perusahaan dengan pengusaha, tetapi juga berlaku bagi semua pembantu pengusaha dalam perusahaan. Karena hubungan hukum bersifat campuran, maka berlakulah pasal 1601 C KUH Perdata yang menentukan bahwa segala peraturan mengenai pemberi kuasa dan mengenai perburuhan berlaku padanya. Kalau ada perselisihan antara kedua peraturan itu, maka berlakulah peraturan mengenai perjanjian perburuhan. Selanjutnya C, pembantu di luar perusahaan. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga
Orang ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuan atau kerja karena tidak bersifat subordinasi, akan tetapi sama tinggi atau sederajat. Juga tidak bersifat pelayanan berkala, tetapi bersifat tetap. Sedangkan dalam pelayanan berkala, hubungan itu bersifat tidak tetap. Ingat, hubungan antara pengusaha dengan notaris atau pengacara. Dalam hal ini, agen perusahaan sebagai pemegang kuasa mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atau atas nama pengusaha. Selanjutnya, pengacara. Pengacara adalah orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak dalam berperkara di muka hakim. Dalam mewakili pengusaha ini, pengacara tidak hanya terbatas di muka hakim saja, juga mengenai segala persoalan hukum di luar hakim. Hubungan antara pengacara dengan pengusaha adalah hubungan tidak tetap, sedangkan sifat hukumnya berbentuk pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Selanjutnya, notaris. Notaris adalah pembantu perusahaan dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memperhatikan peraturan notaris, yaitu honorarium notaris dengan segala perubahan dan tambahannya. Hubungannya dengan pengusaha bersifat tidak tetap seperti pengacara. Hubungan hukumnya bersifat pelayanan berkala dan pemberian kuasa. Dan yang terakhir, maklar. Maklar adalah seseorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai macam perjanjian, misal jual beli, obligasi, efek, wesel, accept, dan lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yakni pengertian tentang perusahaan. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UWDP. Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian atau keuangan, industri, dan perdagangan, yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur atau regelmatic, terang-terangan atau open lease, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba atau win stock mark. Pengertian badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Menurut PP nomor 45 tahun 2005, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian dari badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1232/KMK 013/1989, Pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh modalnya dimiliki oleh negara,
Berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Kita masuk ke bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Tujuan perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan. Perjan tersebut sesuai dengan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Khususnya, tentang ketentuan peralihan pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu 2 tahun terhitung sejak undang-undang berlaku, semua BUMN yang berbentuk perjan harus sudah diubah bentuknya menjadi perum atau perseroan. Contoh BUMN yang dahulunya perjan yakni perusahaan jawatan, kereta api atau PJKA yang berada di bawah Departemen Perhubung. Tahun 1991 berubah menjadi perusahaan umum kereta api atau Perumka. Kemudian menjadi perusahaan negara kereta api atau PENKA, terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Berada di bawah Departemen Dirjen atau pemerintah daerah yang terkait. Dan yang kedua, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Kepengurusan perum terdiri atas menteri-menteri adalah menteri yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan direksi. Contoh perum diantaranya Perum Pegadaian atau perusahaan umum pengadaian, Perum Damri atau perusahaan umum jawatan angkutan motor Republik Indonesia, dan Perum Jasa Tirta, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka. Dan yang terakhir, perseroan perusahaan. Perseroan perusahaan adalah perusahaan negara yang modalnya berbentuk saham dari sebagian modal tersebut milik negara. Perseroan bergerak pada bidang usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Perangkat perseroan terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Contoh perseroan milik negara yaitu PT PLN, PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom, dan sebagainya. Tujuan pendirian perseroan adalah sebagai menyediakan barang atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat, mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Negara kepengurusan perseroan terdiri atas RUPS, rapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disebut RUPS. Adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya. Kita masuk pada pembahasan perusahaan jabat umum dan perseorangan. Perusahaan umum sendiri adalah jenis badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, tetapi memiliki sifat seperti perusahaan jawatan dan sisanya perusahaan perseroan. Hal ini disebabkan karena perusahaan umum boleh mengejar keuntungan di samping melayani kepentingan masyarakat. Diketahui bahwa perusahaan umum dikelola oleh negara dan status pegawainya adalah sebagai pegawai negeri. Organ perusahaan umum diantaranya adalah menteri,
direksi, dan dewan pengawas. Selanjutnya, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan kepemilikan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Pemisah modal perusahaan dari kekayaan modal pribadi pada saat perusahaan likuidasi tidak ada artinya, karena segala harta kekayaan pemilik menjadi tanggungan atau jaminan dari semua hutang perusahaan. Perusahaan perseorangan merupakan badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang atau individu. Dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis dan jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan yaitu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas, dan bisa melibatkan harta pribadi. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keuntungan kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup, sewaktu-waktu dapat berpindah tangan. Demikian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang bagian yang keempat, yaitu kedudukan tugas wewenang Menteri Badan Usaha milik negara. Dalam salinan Peraturan Menteri Badan Usaha milik Negara Republik Indonesia nomor per /MBU/03/2020 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Badan Usaha milik negara pada bab 1 tentang kedudukan tugas dan fungsi, yaitu pasal 1 Poin 1, Kementerian Badan Usaha milik negara yang selanjutnya dalam peraturan menteri ini disebut Kementerian Badan Usaha milik negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Poin 2, Kementerian Badan Usaha milik negara dipimpin oleh menteri. Pasal 2, poin 1, dalam memimpin Kementerian Badan Usaha milik negara, menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Poin 2, wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Poin 3, wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Badan Usaha milik negara. Poin 4, ruang lingkup badan dan bidang dan tugas wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi a. membantu menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Badan Usaha milik negara. Poin B, membantu menteri dalam mengordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 1 di lingkungan Kementerian Badan Usaha milik negara. Pasal 3, menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Badan Usaha milik negara. Pasal 4, poin 1, Kementerian Badan Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Poin 2, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh badan usaha milik negara baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Pasal 5,
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kementerian Badan Usaha milik negara menyelenggarakan fungsi A. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara. Poin B. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, keuangan dan manajemen risiko badan usaha milik negara. Poin C. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha milik negara. Poin D. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha milik negara. Dan yang terakhir poin E. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha milik negara. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik negara dalam bab 1, yaitu ketentuan umum pada pasal 5 sampai pasal 8, yaitu pasal 5, poin 1, pengurusan badan usaha milik negara dilakukan oleh direksi. Poin 2, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan badan usaha milik negara untuk kepentingan tujuan badan usaha milik negara serta mewakili badan usaha milik negara baik di dalam maupun di luar pengadilan. Poin 3, dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar badan usaha milik negara dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, bertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 6, poin 1, pengawasan badan usaha milik negara dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Poin 2, komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan badan usaha milik negara untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik negara. Poin 3, dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar badan usaha milik negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pasal 7. Para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan badan usaha milik negara selain penghasilan yang sah. Pasal 8. Poin 1. Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas tidak berwenang mewakili badan usaha milik negara apabila A. terjadi perkara di depan pengadilan antara badan usaha milik negara dan anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan. B. Anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan badan usaha milik negara. Poin 2. Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili badan usaha milik negara apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dalam poin 3, dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, RUPS mengangkat 1 orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero dan Menteri mengangkat 1 orang atau lebih untuk mewakili Perum. Dan juga mengatur tentang kewenangan badan usaha milik negara terhadap Perum seperti halnya yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara pada bab 3 tentang Perum pada bagian keempat, yaitu pasal 38 poin 1. Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. Poin 2.
kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan oleh direksi kepada menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Poin 3. Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan Perum yang bersangkutan. Lanjut pasal 39, Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri poin A, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi. B. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum. Atau C. Langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum. Lanjut pasal 40. Ketentuan mengenai tata cara pemindatanganan, pembebanan atas aktiva tetap Perum, serta penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, serta tidak menagih lagi dan menghapus dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perum diatur dalam keputusan menteri. Baik, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.